Pendanaan gratis program makan siang bergizi oleh Cina. Kok bisa? Mereka dapat apa ya Pak ya? Boleh kan kita bertanya-tanya dong. Dari no freelance. Gak ada tuh gratisan. Emangnya Tiongkok badan amil zakat Pak? Enggak kan? Kan gak mungkin gratis. Mungkinkah kau tahu apa? Udah roll nih? Serius? Oke, kan di BKT, Banjir Kanal Timur, itu lagi musimnya orang-orang live TikTok sambil nyanyi-nyanyi. Nah, kita dapat paus. Aduh, orang-orang tuh udah mulai nyanyi-nyanyi, joget-joget, kita ngomongin politik terus. Ya, oke. Terima kasih ya masih di sini bersama Henry Satrio di Satgas Kritik. Yang kepanjangannya apa? Ya, itulah dia ya. Walaupun namanya sudah jadi Hensa, tapi tetap acaranya Satgas Politik. Satgas Kritik. Oke, sekarang kita bahas. Seperti yang saya janjikan kemarin, pendanaan gratis program makan siang bergizi oleh Cina. Kok bisa? Jadi teman-teman, selamat buat pemerintahan Pak Prabowo, selamat buat Pak Prabowo karena program makan siang bergizi gratis sudah aman biayanya. Tidak membuat Ibu Sri Mulyani pusing lagi karena sudah ada yang mendanai. Selamat ya Pak, semoga cakupannya bisa ke seluruh Indonesia dengan cepat. Januari kalau saya dengar, kalau saya nggak salah waktunya ya, di Januari makin banyak orang yang bisa menikmati atau anak-anak kita menikmati makan siang bergizi gratis. Boleh dong tapi Pak, kita bertanya, kan there is no freelance Pak, nggak ada makan siang gratis di bisnis. Jadi si negara Tiongkok ini atau negara China ini sebenarnya Tiongkok apa China sih? Oh, Republik Tiongkok ya. Tapi kalau di Korea masih China ya. Oke ya, itulah sama ya Pak, sama dengan ya. Ini kira-kira Tiongkok ini Pak memberikan atau ingin mendanai ya, atau sudah ya mendanai ini makan siang gratis ini Pak, makan siang bergizi gratis ini, mereka dapat apa ya Pak ya? Boleh kan kita bertanya-tanya dong. Dari no freelance. Gak ada tuh gratisan. Emangnya Tiongkok badan amil zakat Pak? Enggak kan? Kan gak mungkin gratis gitu. Jadi kita deg-degan nih Pak Prabowo nih. Kira-kira dapat apa nih ya? Teman-teman juga kalau mau nebak boleh juga nih, langsung tulis di komen kira-kira dapat apa. Bu produser dapat apa? Bu produser coba dapat apa? Ini kita lihat nih. Bu produser nih dia berani memberikan topik Pak. Dia berani juga bertanggung jawab nih Pak. Nggak berani tapi dia masuk kamera Pak. Saya terus Pak yang disuruh masuk kamera nih Pak. Ini saya baca nih Pak ya. Ini menurut FIFA nggak ada, menurut FIFA. Oke. Nanti di-tweet aja ya. Menurut pemerintah Cina telah menurut tanggal 11 November 2024 ada Mas Yoga ngasih stiker. Hah? Ini ada hubungan apa Anda Mas Yoga? Nah, stikernya pakai lope-lope nih. Wah. Selamat ya. Akhirnya produser kita. Halo Mas Yoga. Anda masuk live Mas Yoga. Ya, tolong dijaga ya produser kita ya, dan terus dibina sampai sakinah mawadah warohmah. Oke. 11 November 2024. Cina sepakat bantu danai program makan bergizi gratis Presiden Prabowo. Di sini tulisnya Cina bukan Tiongkok. Pemerintah China telah sepakat untuk mendanai program makan bergizi gratis di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Kesepakatan ini merupakan bagian dari 7 kesepakatan bilateral dan investasi bisnis senilai 10,07 triliun dolar Amerika Serikat yang setara dengan 157,64 triliun. Zara Richard, Anda kalah, Anda cuma 1 triliun. Ini Cina 157,64 triliun. Wah, Zara Richard. Tapi emang duitnya banyak banget. 1 triliun bos. Wah, saya pengen makan Padang. Wah, terserah lah itu mau ada sertifikasi LM apa enggak. Pokoknya gue mau makan masakan Padang. Itu restorannya dibawa ke rumahnya men. Sama yang masak-masak. 1 triliun. Gak masalah kan tuh ya. Wah, gile. Oke, saya ulang. Ini gara-gara Zarov nih jadi saya. Itu sampai mana tuh orangnya? Udah di penjara belum? Udah ditangkap ya? Saya belum ini. Zarov Richard sama Paman Birin kok nggak salah. Paman Birin tuh yang belum ketahuan. Ya, mereka pemerintah Tiongkok nggak jadi Tiongkok sekarang. Atasnya China. Gimana sih saudara-saudara? Aduh, bisa ngebacain lagi nih Kak Yoga tadi. Dia kasih stiker lope-lope lagi.
Segitu kangen dia sama lo ya. Ya, gue fokus sih, mohon maaf. Ya Bu Produser juga ngasih handphone pribadinya sih. Gimana dong? Ya, mereka, pemerintah Tiongkok akan mensupport karena mereka juga sudah melaksanakan makan bergizi di sini, kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang dikutip dari siaran pers tim media Prabowo Subianto pada hari Senin, 11 November 2024. Kesepakatan pendanaan untuk program Food Supplementation dan School Feeding Program in Indonesia dibacakan dalam acara penandatanganan Nota Kesepahaman atau MOU antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Tiongkok. Acara tersebut disaksikan langsung oleh Prabowo dan Presiden Cina Xi Jinping. Ini jadi Cina lagi. Jadi Cina, Tiongkok, Cina. Selain itu, 7 kesepakatan bisnis juga ditandatangani oleh Yoga lagi ya. Lagi live woi. Selain itu, 7 kesepakatan bisnis juga ditandatangani oleh sejumlah pihak di salah satu ruangan di Great Hall of the People, Beijing pada Sabtu pekan lalu. Penandatanganan kerjasama ini juga disaksikan oleh Prabowo dan Xi Jinping. Kan udah tadi bos. Para pengusaha yang terlibat sepakat untuk menjalin perjanjian kerjasama yang sejalan dengan program prioritas pemerintah yang mencakup ketahanan pangan, ketahanan energi, hilirisasi 26 komoditas utama dalam negeri, serta pemajuan sains dan teknologi. Kelihatannya ini nih, di dalam itu hilirisasi 26 komoditas utama dalam negeri itu ya. Kita langsung aja deh ya. Oke, saya bacain aja nih. Nanti mungkin itu salah satunya kenapa ada penandatanganan, kenapa Cina mau bantu kita makan bergizi gratis itu mungkin dari sini ya. Berikut adalah 7 kesepakatan kerjasama antara Indonesia dan China yang berhasil ditandatangani. 1. Protokol persyaratan fitosanitari untuk ekspor buah kelapa segar dari Indonesia ke Tiongkok. Ekspor kelapa ke Tiongkok, oke. Pedoman kerja teknis untuk mempromosikan perikanan tangkap berkelanjutan. Nah ini bingung saya. Mempromosikan perikanan tangkap berkelanjutan. Maksudnya gimana sih nih? Promosi, udah nggak tahu. 3. Memorandum saling pengertian tentang penguatan kerjasama ekonomi biru. Biru ekonomi itu ya, jadi hanya saling pengertian. Kita lihat-lihatan. Antara Yoga dan Bu Produser. Terjadi saling pengertian. Oh diomelin. Ya oke, kita ganti ya. Mau siapa yang disebut? Anda punya berapa nama sebetulnya? Ibu Produser. Kalau Yoga nggak mau disebut. Aduh, kan nggak mungkin saya sebut Mas Edu kan. Yang keempat, memorandum saling pengertian tentang kerjasama sumber daya mineral. Ini lagi nih saudara-saudara. Yang umum-umum begini kita deg-degan nih sebetulnya. Kelima, memorandum saling pengertian tentang kerjasama mineral hijau. Ya itu terjemahan. Ya, blue economy, mineral, green mineral katanya. Oke. Yang keenam, memorandum saling pengertian tentang kerjasama bidang sumber daya air. Yang ketujuh, memorandum saling pengertian tentang kerjasama penilaian kesesuaian. Oke, kembali ke pertanyaan asal. Apakah yang didapat oleh China atau Tiongkok setelah mereka katanya mau atau sudah atau ingin mendanai makan siang gratisnya Pak Prabowo atau kita semua, itu masih belum ketahuan ya dapatnya apa. Mudah-mudahan nanti pas Pak Prabowo kembali ke Indonesia landing dia bisa menjelaskan apa Pak China dapat apa. Karena ini MOU itu sifatnya lebih ini bro. Kalau MOU itu sifatnya kan Memorandum of Understanding ya. Jadi sifatnya itu lebih besar. Biasanya setelah itu mereka akan penandatanganan kerjasama atau PKS. Bukan partai, tapi penandatanganan kerjasama itu lebih detail tuh. Kerjasamanya itu apa aja. Ini kan banyak nih, ada ekspor kelapa, ada inilah promosikan perikanan tangkap, penguatan kerjasama ekonomi biru, saling pengertian tentang kerjasama sumber daya mineral. Ini apa nih? Nikel lagi, kerjasama mineral hijau, kerjasama bidang sumber daya air, kerjasama penilaian kesesuaian. Memang ini masih belum jelas, masih abu-abu ya. Ya kita tunggu sajalah supaya kerjasama itu bisa jadi. Tapi yang paling penting memang untuk kemaslahatan rakyat Indonesia dan tidak merugikan rakyat Indonesia. Gitu ya. Oke, sebelum saya tutup, saya akan kembalikan dulu handphone Ibu Produser yang banyak sekali endorsement stiker-stiker lope-lope dari para laki di sini. Ada penasaran seperti apa kecantikan Ibu Produser? Segera main ke Satgas Kritik ya. Jangan sampai kalah dengan laki-laki lain yang memberikan lope-lope kepada Ibu Produser. Sebetulnya ini bukan Ibu, tapi Mbak Produser, Kak Produser. Karena kecantikannya luar biasa. Oke, jadi gitu ya teman-teman ya. Jadi itu masih bingung kita apa. Tapi mudah-mudahan sekali lagi ya, kita berdoa supaya Pak Prabowo memang memberikan yang terbaik untuk Indonesia dan tidak merugikan Indonesia. China adalah negara besar.
Tiongkok adalah negara besar, Indonesia pun negara besar. Jangan sampai kemudian hari salah satu dari negara yang saya sudah sebutkan tadi menjadi negara kecil ya, jangan sampai. Oke, saya Henry Satrio, tetap saksikan Satgas Kritik di YouTube TV One News setiap hari Jumat jam 19 ya. Saksikan terus. Oh ya, satu lagi Pak Prabowo. Lihat Pak Prabowo. Saya pakai batik biru muda. Ini bukan PAN, tapi tentu saja untuk menarik perhatian Pak Prabowo. Ya, jujur ya. Terima kasih. Karena itu tadi. Bukan lagunya. Oh itu, nanti kita cariin judul jujur ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.